Halo kawan-kawan, kita akan mencoba membuat tutorial untuk mengupload atau mempublish sebuah artikel di web jurnal. Yang pertama kita lakukan adalah login. Masukkan user passwordnya, login. Cara kita sudah login. Apa yang menjadi tanda kita ada login? Nah, di sini ada nama user kita. Nah, kebetulan ada yang sudah submit sebuah artikel di retail. Ayo kita lihat. Nah, setelah kita masuk ke web retail ini, aku akan klik di sini. Nah, perhatikan di sini ya. Ada menu submission. Lihat di all aktif. Nah, di sini ada sebuah jurnal yang sudah di submit. Nah, ini semua aktif, tetapi dia tidak masuk daftar untuk tugas saya sebagai Willy. Jadi saya tidak ditugaskan untuk mengeksekusi dua jurnal ini. Siapa yang mengeksekusi? Yaitu siapa? Site editor ini siapa sih? Indonesia Training. Tetapkan, tapi tidak ada editor yang ditugaskan untuk kiriman ini, jadi belum ada yang bertugas. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, kita klik di sini. Nah, ketika diklik, maka di sini tidak ada mengirimkan apa-apa karena saya tidak mempunyai wewenang untuk mengeksekusi jurnal ini. Terus bagaimana caranya? Yang bisa menambahkan adalah general manager. Walaupun saya sebagai general manager, tapi saya tidak ditugaskan untuk editing. Maka di sini kita tambahkan siapa yang akan menjadi editor. Nah, contohnya yang akan menjadi editor adalah saya. Nah, diklik. Nah, kalau kita membutuhkan yang peserta ini hanya diberikan untuk merekomendasikan keputusan editor dan akan membutuhkan editor yang berwenang untuk merekam keputusan editor. Saya penugasan. Ini dikasih hak istimewa. Pesan yang telah ditentukan untuk digunakan. Nah, di sini ada pesan-pesan. Nanti pesan ini yang akan dikirim. Nah, seperti nanti editor jurnalnya ini ketika dipilih akan mendapatkan pesan seperti ini, atau nih baca. Kalau tidak usah. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau begitu kita oke saja. Baik. Kalau sudah, maka akan muncul tool-tool untuk mengeksekusi jurnal, di mana di sini ada send to review, accept and skip review, the clean submission, di mana tugasnya adalah ini untuk mengirimkan kemana? Ke reviewer, dikirim ke reviewer. Kalau ini tanpa reviewer dia langsung eksekusi, sedangkan yang sini the client submission ini menolak atau tolak pengiriman. Mungkin jurnalnya ini kurang representatif atau bagaimana, maka ditolak. Nah, kalau kita pilih accept and skip reviewer, maka dia akan langsung menuju ke production, copy editing menuju ke production. Jadi dia tanpa reviewer, dia akan ke copy editing. Sedangkan kalau
send to reviewer, maka dia akan ke reviewer dulu. Nah, sekarang saya sudah, apa bedanya yang sudah dikasih journal editor ini ke saya, yaitu kita bisa lihat ke submission ini ya. Nah, seperti ini. Tadi di sini adalah kosong, sedangkan yang ada dari aktif. Sedangkan sekarang yang jurnal 31 ini, nomor 31 ini sudah dikasih tugas kepada saya, maka di sini akan muncul setiap user atau tugas, dia pasti beda-beda di sini. Kalau ada, berarti dia ditugaskan untuk mengeksekusi jurnal ini, jurnal yang sudah tertera terdaftar. Kalau tidak ada, maka di sini kosong. Seperti halnya di sini ada 2, maka yang satu belum ada tugas. Entah siapa yang akan ditugaskan. Kalau ditugaskan oleh dosen lain, maka di sini pun tidak akan muncul. Yang muncul ada petugas yang sudah disetting tugasnya. Nah, kemudian kita kalau seperti contohnya ini sudah ada seperti itu, kita tinggal klik aja. Nah, akan muncul seperti ini tadi. Nah, oke, sekarang kita akan kirim sebagai general manager atau journal editor, save-nya SEO, kita berhak memilih reviewer. Nah, seperti ini, send to reviewer. Oke. Nah, di sini kita akan memilih siapa yang akan menjadi reviewernya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan add reviewer, atau kalau kita bisa bahasakan Indonesia, tambahkan peninjau. Nah, seperti itu, menambahkan reviewernya. Jadi sekarang reviewernya siapa? Nah, kita add. Nah, di dalam jurnal retail, siapa aja yang sudah disetting jadi reviewer? Dia punya hak akses reviewer. Wah, di sini ada banyak sekali. Nah, di sini kok tidak ada buttonnya, berarti Sulis Anjarwati di sini belum mempunyai hak untuk jadi reviewer kecuali di unlock. Jadi dia mendaftarkan sebagai reviewer juga, tapi belum dapat persetujuan. Seperti Fahrudin, Aini, Dwi Apresiasi, termasuk saya di sini tidak berhak menjadi reviewer karena belum di unlock. Sebenarnya saya sudah daftar jadi reviewer karena dari pihak adminnya, yaitu editornya, padahal di sini editornya saya sendiri, tidak menyetujui membuka kuncinya, maka dia tidak bisa jadi reviewer juga. Gitu. Jadi harus ada reviewernya. Nah, contoh di sini reviewernya siapa ya? Contohnya contoh seperti ini. Slack. Nah, di sini ada keterangan download send email review. Jadi di sini kalau dicentang maka email ini tidak masuk ke reviewer. Jadi ini sebagai pemberitahuan bahwa oh ada email yang perlu ada artikel yang perlu di reviewer. Jadi kalau kita centang ini maka email ini tidak terkirim. Nah, jadi tim editornya itu memberi kabar lewat selain email atau bagaimana. Nah, di sini ada aturan kapan deadline untuk reviewernya. Nah, seperti itu. Jadi di sini bisa ditentukan kapan batas terakhir untuk selesai mereview. Ya. Oke.
add reviewer. Nah, jadi sudah ada reviewer. Nah, di sini setelah kita tambahin, maka di sini ada minta review, terima kiriman, tolak pengiriman. Nah, di sini apa yang menjadi, nah, jadi reviewer itu bisa memberikan revision, memberi arahan, atau dia mempunyai nanti dia di review sendiri dia akan memberikan apa namanya itu rekomendasi, apakah dia itu mau dibalikan atau mau di apa namanya setujui seperti itu. Kalau setujui accept submission, jadi dia disetujui. Yang menyetujui siapa? Ya manajernya. Tuh accept submission. Jurnal editornya nih, jurnal editornya accept submission. Oke. Nah, jadi ketika dia disetujui di sini ada pilih send email, berarti memberitahu bahwa kepada yang mengirim jurnal bahwa sudah disetujui artikelnya. Nah, kalau klik ini maka dia tidak tahu kalau tidak mendapatkan email. Itu tergantung apakah dari pihak manajer apa namanya tim editor, general editornya mau ngirim ke coba saya kirim aja. Kebetulan di sini editornya itu kan saya. Nah, nah di sini kita bisa centang, bisa enggak. Kalau dicentang, maka artikel ini bisa langsung kekirim ke tahap selanjutnya. Kalau tidak, maka artikelnya tidak akan terkirim. Jadi mungkin petugas lain bingung, mana nih artikelnya, kalau yang ditugaskan beda. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita centang, maka dia akan ke copy artikelnya. Nah, masuk ke copying editing. Nah, di sini copying editingnya siapa? Itu bisa ditambah di sini. Boleh dimasukkan, boleh tidak. Nah, yaitu tugasnya copy editing itu adalah membuat file PDF. Tuh, PDF-nya apa? Tuh. Nah, kemudian kalau sudah send to production. Nah, ini di sini ada draft file, kemudian di sini bisa upload filenya kayak apa, diskusinya kayak apa, terus hasilnya copy editingnya di sini, hasil yang sudah diedit seperti itu sebenarnya. Nah, ini karena copy editingnya juga saya sendiri ya, tak kerjaan dewe, ya udah send to production. Nah, download send. Sebenarnya setiap tahapan sudah ada. Nah, di sini dikasih tahu bahwa submissionnya itu masuk di sini nih. Nah, adalah sini gitu. Kalau pengen lihat di sini nyampe nya gitu. Jadi dia udah ada pemberitahuan record. Nah, masuk ke protection. Nah, setelah itu kita akan mengupload nih dan menampilkan di sini schedule for publish. Jadi akan dipublishkan, ini belum akan muncul kalau tidak dipublishkan. Apa yang akan ada di sini, kita bisa add gallery. Add gallery itu bisa digunakan untuk link download. Contoh di sini adalah download. Nah, save. Nah, di sini bisa upload file. Upload file apa? Ya, file tadi. Nah,
karena saya belum buat. Sekarang saya akan download dulu filenya. Nah ini ya, oke. Kita buka filenya, apakah sudah sesuai dengan format. Nah, seperti ini, ya kan, maka kita rubah menjadi PDF. Oh ya, perlu diingat, sekarang yang aktif itu jurnal berapa, isunya akan dimasukkan isu yang ke mana. Nah, di sini ada banyak sekali isu, contohnya yang isu pertama sudah ada belum? Oh, sudah ada dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya satu ini jumlahnya ada 6 atau 7, itu tergantung dari kesepakatan jurnalnya dalam satu publish satu isu itu mau ada berapa. Nah, kebetulan di sini masih 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6 berarti di sini dari halaman 39 sampai 43, berarti selanjutnya adalah 41 dan 42. Sebenarnya di sini itu harusnya genap supaya di sini nanti ganjil. 39 sampai 44, berarti di sini 45. Nah, oke, sekarang kita beri sisipkan nomor halaman bawah. Seperti ini. Ini ya. Oke. Mulainya format halaman. Mulai dari mana dulu tadi? Kita lihat, yaitu 44, di sini baru 45. Harus diawali dengan ganjil, karena apa? Kalau dijadiin buku, maka yang ganjil itu berarti yang pertama. Nah, seperti ini. Jadi 45 sampai halaman berapa dia? 44. Nah, genap ya. Nah, terus bawahnya itu harusnya dikasih format yang sama. Contohnya mana? Contohnya salin. Aduh.
info retail. Info retail. Ya kalau salah nanti di lagi. Nah, seperti ini. Hmm. Kalian nah, ini ya. Tuh. Oke. Kalau sudah, ini tinggal dibuat menjadi PDF. Oke. Cetak. Kita masuk di production, kita edit tadi, edit. Tadi belum dimasukkan filenya. Bagaimana diunduh ya? Satu. Nah ini kita masukkan. Continue. Kira-kira satu ini apa ya? Ini.
Mana? Nah, terlalu lama lagi. Reload aja. Sudah ada. Nah, kalau sudah publish, nah di sini isu mana yang akan dimasukkan? Tadi saya akan memasukkan di sini isu volume 1 nomor 1. Nah, backnya tadi berapa? Tidak ingat aku. 46 45 sampai 54. Oke, seperti ini ketika tahun 2015 set. Kalau sudah bisa kita cek ulang. Karena apa? Karena akan ada muncul tahun terbitnya. Nah, seperti ini. Ingat, tahun terbitnya itu kan kita 2015 seperti ini. Bulan 3 udah seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita lihat di sini. Di sini tadi tidak ada. Sekarang kita reload. Nah, akan muncul. Bagaimana kalau kita klik? Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi download tadi adalah ini. Kalau kita klik, nah, yang kita upload terakhir. Jadi link yang ada download tadi, nah, seperti ini. Link download ini adalah dari kita bikin di galeri ini. Jadi nanti dapatnya di sini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat.